Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai ayat yang dianggap berkontradiksi di dalam Al-Quran. Tetapi, apakah ayat tersebut berkontradiksi? Mari kita mencoba membahasnya. Ayat yang dianggap berkontradiksi tersebut yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang zalim. Ayat tersebut dianggap berkontradiksi dikarenakan pada ayat tersebut yang diperintahkan oleh Tuhan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam adalah para malaikat. Sedangkan iblis dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Ya, mungkin ada yang beranggapan bahwa wajar saja iblis tidak mau sujud atau tidak mentaati perintah Tuhan, karena dia kan bukan dari golongan malaikat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa pada ayat tersebut disebutkan bahwa iblis mendurhakai perintah Tuhan? Yang kita ketahui pada ayat tersebut bahwa iblis ada bersama para malaikat. Seorang iblis, bukan seorang ya, tapi yang pasti sesosok iblis ini berada di antara para malaikat yang tidak tahu berapa banyaknya. Nah, sekarang bagaimana sikap seseorang jika orang tersebut berada sendirian, hidup bersama dengan orang banyak yang berbeda golongan dengannya, entah berbeda suku, budaya, dan sebagainya. Misalkan seseorang tersebut dari golongan A, dia hidup bersama golongan B yang begitu banyak jumlahnya. Ya, tepatnya orang dari golongan A tersebut harus dapat menyesuaikan diri agar dapat diterima dan bertahan dalam golongan B. Dan di antara penyesuaian diri tersebut harus mentaati peraturan atau norma yang berlaku pada golongan B. Begitupun dengan iblis yang dari golongan jin, hidup berada di antara golongan para malaikat. Maka iblis tersebut harus menyesuaikan diri, di antaranya dengan cara mematuhi aturan yang ada pada golongan malaikat, agar dapat bertahan dan diterima oleh golongan malaikat. Bentuk penyesuaian terhadap aturan kelompok tertentu disebut dengan konformitas. Konformitas dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, 1. Banyaknya anggota kelompok. Semakin banyak individu yang tergabung dalam suatu kelompok, semakin besar kecenderungan konformitasnya. Hal ini disebabkan oleh rasa sungkan, bahkan rasa persaingan untuk bertahan pada suatu kelompok. Silahkan Anda bayangkan, iblis yang dari golongan jin tersebut hidup berada di antara golongan para malaikat yang kita tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya. Secara logikanya, iblis akan menyesuaikan diri agar dapat diterima berada di antara golongan malaikat. 2.
Konformitas dipengaruhi juga oleh penerimaan sosial. Mereka yang haus akan penerimaan sosial cenderung melakukan konformitas. Hal ini dilakukan demi disukai oleh anggota lain dalam kelompok atau golongan tersebut. 3. Konformitas juga dipengaruhi oleh adanya otoritas. Otoritas yang dimaksud yaitu adanya tekanan dari pihak yang memiliki kuasa dan pengaruh besar. Dan pemegang otoritas tertinggi adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah, kembali ke perihal iblis. Setelah iblis menyesuaikan diri, dan kita tidak tahu berapa lama iblis berada di antara golongan malaikat. Kira-kira bagaimana dengan sikap iblis? Atau, jika kita menggunakan perumpamaan, bagaimana sikap seseorang dari golongan A tadi yang sudah menyesuaikan diri dan berada sekian lama di golongan B? Pastinya seseorang dari golongan A tersebut menganggap dirinya bagian atau anggota dari golongan B. Begitupun dengan iblis yang dari golongan jin, akan menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari golongan malaikat. Setelah menyesuaikan diri dan sekian lama berada di antara golongan malaikat. Dalam psikologi sosial ataupun dari sosiologi, inilah yang disebut dengan in-group. In-group adalah kelompok sosial di mana seseorang secara psikologis mengidentifikasi dirinya sebagai anggota dari suatu golongan. Nah, kita mencoba untuk sebuah perumpamaan lagi. Bagaimana jika otoritas memerintahkan sesuatu kepada golongan B yang mayoritas? Perintah tersebut pastinya berlaku terhadap semua anggota golongan B, termasuk seseorang dari golongan A yang sudah menganggap dirinya sebagai anggota golongan B. Dan penyebutan golongan pada perintahnya pun cukup terhadap golongan B, karena seseorang dari golongan A tersebut sudah menganggap dirinya sebagai anggota dari golongan B. Begitupun ketika Tuhan memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang tentunya perintah tersebut pun berlaku terhadap iblis yang berada di antara para malaikat. Dan perintah Tuhan pun cukup dengan menyebutkan para malaikat, karena iblis telah menyesuaikan diri berada di antara para malaikat. Dan iblis pun telah menganggap dirinya sebagai anggota dari golongan malaikat. Lalu, kenapa iblis bisa durhaka terhadap Tuhan? Bentuk konformitas sendiri adalah perilaku yang mentaati peraturan meski berbeda dengan pandangan pribadi, sehingga dalam beberapa hal bisa mengurangi konformitas, bahkan sampai tidak mentaati perintah dari otoritas. Anggota yang tidak mengikuti mayoritas dari kelompoknya menunjukkan keengganan untuk tunduk pada otoritas, sehingga mengakibatkan pengambilan opini yang bertentangan dengan keyakinan kelompoknya. Hal ini dapat dimotivasi oleh kebutuhan untuk memberontak. Lalu, kenapa Tuhan memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Bukankah sujud seharusnya hanya kepada Tuhan saja? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Sujud adalah pernyataan hormat dengan berlutut serta menundukkan kepala sampai ke tanah. Sujud merupakan pernyataan hormat dengan cara merendahkan diri. Iblis yang termasuk golongan jin memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk dari ibadah tersebut adalah salat. Sujud merupakan rukun salat. Rukun yaitu sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sujud itu sendiri bukanlah ibadah, tetapi sujud merupakan bagian dari ibadah, yaitu ibadah salat. Allah tidak memerintahkan iblis untuk beribadah kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli. Yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan kalau ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.